Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang paradoks banget. Abad ke-17, sebuah masa yang melahirkan dunia modern kita lewat ledakan kecerdasan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, justru tenggelam dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Gimana ceritanya dua hal yang bertolak belakang ini bisa ada di waktu yang sama? Kita sering dengar, abad ini disebut sebagai zaman akal budi. Katanya sih, ini eranya logika berjaya. Tapi, apa benar begitu? Atau jangan-jangan ada cerita lain yang lebih kelam, yang tersembunyi di balik gelar yang keren itu? Coba lihat nama-nama ini. Mereka bukan cuma pemikir biasa loh, mereka ini bisa dibilang arsiteknya dunia modern kita. Dari hukum gravitasi Newton sampai filsafatnya Descartes, ide-ide mereka itu benar-benar merombak total cara pandang lama dan jadi fondasi cara kita mikir, bahkan sampai hari ini. Tapi, di balik semua kecemerlangan itu, ternyata ada kegilaan massal yang merajalela. Abad yang sama yang memuja akal sehat juga jadi saksi bisu kekerasan brutal dan histeria yang melanda seluruh benua. Yuk kita coba bedah kontradiksi yang bikin pusing ini. Semuanya bisa dibilang berawal dari sini. Dari satu kalimat sederhana yang mengguncang dunia. Aku berpikir, maka aku ada. Descartes itu dia buang semua otoritas dari luar dan bilang kalau satu-satunya kebenaran yang pasti itu datang dari pikiran kita sendiri. Wah, ini revolusioner banget. Tapi, ironisnya, sementara para filsuf lagi asik memuja kekuatan akal di Menara Gading, di jalanan justru ketakutan dan tahayul yang berkuasa. Ribuan orang, kebanyakan perempuan, diseret ke tiang gantungan atas tuduhan sihir yang sama sekali nggak masuk akal. Logika dan histeria jalan bareng. Coba deh, lihat kasus pengadilan penyihir Salem ini. Logika itu benar-benar dibuang jauh-jauh. Bayangin, pengadilan nerima bukti spektral. Kesaksian soal roh yang katanya cuma bisa dilihat sama yang nuduh. Bahkan anak umur 4 tahun dipaksa ngaku. Ini bukan kejadian aneh yang terisoasi loh. Ini terjadi pas di puncak-puncaknya zaman akal budi. Nah, di sisi lain, para ilmuwan justru lagi sibuk memetakan alam semesta dengan presisi yang luar biasa. Mereka menemukan keteraturan dalam gerakan planet, keajaiban di dalam setetes air, dan hukum universal yang mengatur semuanya. Mereka membuktikan kalau alam semesta ini bukan sesuatu yang acak, tapi kayak mesin jam raksasa yang teratur dan sempurna. Tapi, sementara para ilmuwan sibuk mencari keteraturan di langit, dunia manusia di bawah justru hancur lebur. Angka ini 8 juta. Itu perkiraan korban jiwa perang 30 tahun. Bayangin, sepertiga populasi Eropa Tengah musnah. Sebuah pertumpahan darah gara-gara fanatisme agama dan ambisi politik. Kebalikan total dari akal sehat. Cerita kapal Batavia ini kayak miniatur dari kebrutalan zaman itu. Terjebak di pulau terpencil, para korban yang selamat bukannya bersatu, malah sebaliknya. Mereka menciptakan neraka mereka sendiri. Saling bantai demi kekuasaan dan harta. Sisi paling gelap dari sifat manusia keluar semua, jauh dari pengawasan akal dan moral. Nah, logika ini nggak cuma dipakai buat ngurusin bintang, tapi juga masyarakat. Muncul ide revolusioner buat mengukur segalanya, populasi, kekayaan, perdagangan, supaya negara bisa dikelola kayak mesin yang efisien. Inilah cikal bakal statistik dan ilmu ekonomi modern. Sebuah usaha buat menaklukkan kekacauan sosial pakai angka. Dan disinilah ironi terbesarnya. Sistem-sistem keuangan yang katanya dirancang buat bikin semuanya teratur dan bisa ditebak, kayak bursa saham, malah menghasilkan hal-hal yang paling nggak masuk akal. Gelembung spekulasi gila, pasar anjlok parah, kebangkrutan massal, dan keuntungan dari sistem paling biadab, yaitu perdagangan budak. Dan kalau ngomongin kegilaan ini, nggak ada contoh yang lebih pas dari tulip mania. Yuk, kita lihat gimana ceritanya satu bunga cantik bisa bikin satu negara nyaris bangkrut. Ini benar-benar studi kasus sempurna tentang gimana akal sehat bisa lenyap gitu aja di hadapan kerakusan massa. Oke, jadi tahun 1634 itu, harga satu umbi tulip biasa itu sekitar 20 gilder. Masih wajar lah ya, kebanyakan orang masih bisa beli. Cuma 3 tahun kemudian, umbi yang sama persis, ingat ya, ini bukan umbi langka, tapi yang biasa, harganya jadi 1.200 guilder, naik 60 kali lipat. Ini udah bukan soal bunga lagi, ini murni spekulasi. Biar kebayang, kita lihat konteksnya. 300 guilder itu gaji setahun seorang pengrajin ahli. Jadi, orang-orang itu mempertaruhkan gaji 4 tahun, bahkan ada yang jual rumah cuma buat satu umbi bunga. Ini gila, ini kegilaan ekonomi skala besar yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ya, kayak semua gelembung, yang ini juga meletus. Dan meletusnya dahsyat banget.
Februari 1637, pasarnya ambruk. Harga anjlok sampai 95%. Kekayaan yang dibangun di atas kertas hilang dalam semalam dan menyeret ribuan orang ke dalam kebangkrutan. Akal sehat pasar udah kalah sama keserakahan dan panik. Ada seorang pedagang waktu itu yang ngasih gambaran pas banget. Bisnis ini cuma permainan. Kutipan ini nunjukin banget perasaan orang waktu itu, kalau pasar yang katanya rasional ini sebenarnya cuma kasino raksasa di mana emosi massa lebih berkuasa daripada logika. Tapi, di luar kegilaan pasar, ada satu hal yang jauh lebih nggak masuk akal dan mengerikan, perdagangan budak transatlantik. Kemajuan ekonomi Eropa yang dibangga-banggakan sebagai kemenangan akal sehat dan efisiensi itu, ternyata pondasinya adalah penderitaan jutaan manusia, sebuah sistem yang moralnya bangkrut total. Grafik ini nunjukin sisi dingin dari logika ekonomi. Perusahaan-perusahaan kayak Royal African Company ini ngitung untung rugi dari jual beli manusia dengan presisi yang sama kayak mereka ngitung kargo rempah-rempah. Ini adalah contoh paling mengerikan dari penerapan logika merasionalkan kebiadaban demi keuntungan. Jadi apa dong warisan dari abad yang penuh kontradiksi ini? Di satu sisi, ya kita harus berterima kasih sama mereka. Fondasi sains modern, filsafat politik, sistem keuangan global, semuanya lahir dari logika abad ke-17. Tapi, kita juga mewarisi sisi gelapnya. Dunia kita dibangun di atas logika mereka, tapi pertanyaannya, apakah kita udah bebas dari sisi irasional mereka? Coba pikirin deh, gelembung spekulatif, histeria massa di media sosial, kekerasan atas nama ideologi, semuanya masih ada kan? Mungkin pelajaran terbesar dari abad ke-17 itu bukan soal kemenangan akal sehat, tapi soal pertempuran abadi antara logika dan kegilaan. Yang terjadi bukan cuma di dunia luar, tapi juga di dalam diri kita masing-masing.